ragu, walau ku tak lihat jalan di depanku, namun kau tetap setia. Tangan kuat yang menuntun hidupku, firman-Mu yang teguhkan langkahku. Shalom kesayangan-kesayangan Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi kita bersama Testimony. Biarlah di pagi hari ini kita memulai segala sesuatunya dengan mengucap syukur dan datang menyembah Dia Allah yang hidup. Mari kita datang menyembah Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur sungguh baik Yesus, selalu
kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang sujud di hadapan-Mu ya Tuhan, membawa segenap hidup kami hanya kepadamu. Kami berdoa mengawali hari ini dengan menyembah-Mu, dan kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Biar perkataan firman-Mu ini menjadi kekuatan
bagi kami, pelita bagi kaki kami, untuk kami berjalan menempuh hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau senantiasa Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Roh Kudus berbicaralah bagi setiap hati anak-anak-Mu yang mendengarkan, yang menonton video ini dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang menuntun, mengubahkan, memulihkan, menyembuhkan, memerdekakan setiap hati anak-anak-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8, ayat 1 sampai dengan ke-11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara, saya yakin bahwa firman ini tidak asing lagi bagi setiap kita. Tapi satu hal yang baru yang saya dapatkan waktu saya membaca firman dan merenungkan firman ini, saya menangkap ada sesuatu yang berbeda. Saya merasakan bahwa ada pribadi Yesus yang penuh dengan belas kasihan, pribadi yang penuh dengan kemurahan saat ia melihat perempuan ini. Kalau kata sekarang dari POV-nya Yesus, dari sisi Yesus, Yesus memandang wanita ini dengan berbelas kasihan. Yang saya mau sampaikan di sini bahwa marilah kita menjadi pribadi yang penuh dengan belas kasihan, pribadi yang penuh dengan kemurahan, saudara. Kemurahan bukan hanya bicara soal bagaimana kita berbuat baik, bagaimana kita berbagi satu dengan yang lain, saudara. Sebab kalau hanya sekedar berbuat baik, kalau hanya sekedar berbagi, banyak orang di luar yang tidak mengenal Tuhan, mereka melakukan lebih dari apa yang kita lakukan. Semua orang bisa berbuat baik, tapi tidak semua orang yang berbuat baik itu benar. Tidak semua yang baik itu benar, tetapi yang benar sudah pasti baik di mata Tuhan. Contohnya saja, seorang maling atau perampok, dia bisa berbuat baik kepada anaknya dengan cara apa? Dengan cara mungkin dia mencuri susu untuk kebutuhan anaknya, itu perbuatan baik di mata maling itu. Tapi tidak dengan Allah, saudara. Apa yang dilakukan oleh maling tersebut tetaplah tidak benar. Jadi semua orang itu bisa berbuat baik. Tapi kita mau melihat bagaimana berbelas kasihan dan bermurah hati dari sudut pandang Yesus. Kemurahan dan belas kasihan ini adalah salah satu buah yang mencerminkan atau salah satu karakter yang mencerminkan kita adalah seorang murid Kristus yang sejati. Anak-anak Tuhan yang mempunyai karakter murah hati, berbelas kasihan. Dia mempunyai karakter Yesus ada di dalam dirinya. Perbuatan baik ini, kemurahan ini tidak dihasilkan dari usaha kita sendiri,
untuk kita berbuat baik, bagaimana kita mau berbagi. Tidak, saudara. Itu tidak dihasilkan oleh kekuatan kita. Itu tidak dihasilkan oleh usaha kita sendiri. Itu tidak pernah lahir dari diri sendiri. Tapi itu lahir dari sebuah persekutuan, keintiman, saat kita tinggal di dalam Kristus dan Yesus tinggal di dalam kita. Saat kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, membangun hubungan doa dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan lewat penyembahan, dalam perenungan firman Tuhan, disitulah kita akan mengalami yang namanya berbuah. Dan salah satunya adalah kita menjadi pribadi yang berbelas kasihan dan mempunyai kemurahan hati. Jika kemurahan atau perbuatan baik itu lahir dari kekuatan kita sendiri, saudara, maka perbuatan itu tidak akan pernah sejati nyatanya. Artinya tidak akan pernah bertahan lama karena kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudara. Akibatnya kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka saat kita diterpa oleh badai masalah, cobaan, masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maka suatu waktu sifat kemurahan dan belas kasihan itu tidak ada, saudara. Dan itu tidak akan pernah bertahan lama. Jadi sesuatu yang lahir bukan dari hubungan dengan Tuhan, itu sifatnya tidak akan pernah bertahan lama. Mungkin hari ini bisa baik, tapi saat ada masalah, besok Anda bisa menjadi tidak baik. Mungkin hari ini Anda bisa murah hati dan berbelas kasihan, tapi saat ada cobaan datang menerpa saudara, maka besok saudara bisa menjadi pribadi yang tiba-tiba tidak berbelas kasihan sama sekali. Di samping itu, belas kasihan dan kemurahan ini, saudara, harus lahir dari kesadaran penuh bahwa kita sudah diselamatkan oleh karena anugerah dan kasih karunia Allah. Kita sudah menerima belas kasihan yang daripada Allah. Oleh karena itu, hendaknya marilah kita meneruskan belas kasihan itu kepada orang lain dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berubah, mengizinkan Tuhan bekerja dalam diri orang tersebut, karena kita percaya bahwa setiap orang memiliki proses yang masing-masing. Orang yang memiliki pribadi yang berbelas kasihan, yang murah hati, dia akan dengan mudah mengampuni orang lain, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan benci, saudara, tapi hatinya dipenuhi dengan kerelaan dan ketulusan untuk dibentuk oleh Allah menjadi seperti apa yang Allah inginkan. Sehingga pada akhirnya kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Dan tentu saja hubungan ini tidak dibangun, karakter ini tidak dibangun hanya semalam, saudara, tapi dibangun secara konsisten dari hari ke hari, siang ke malam, tahun demi tahun, bulan demi bulan, saudara, sehingga karakter itu akan muncul dengan sendirinya, karakter Kristus yang sejati. Dan itulah yang mencerminkan kita sebagai murid Yesus yang sejati. Orang bisa melihat Yesus di dalam diri kita karena orang bisa melihat belas kasihan dan murah hati itu ada di dalam diri kita. Jadi hari ini saya mengajak saudara semua untuk marilah kita membangun hubungan dengan Tuhan. Tetap terus terkoneksi dengan Tuhan dari hari ke hari. Jangan pernah bosan berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah menyerah, saudara. Jangan pernah tidak merenungkan firman Tuhan sehari saja, saudara. Karena firman Tuhan itu pelita dan terang bagi kaki kita. Tanpa firman Tuhan, saudara, maka kita akan menjadi pribadi yang mudah sekali goyah. Iman kita mudah sekali digoyahkan saat masalah datang, saat kita tidak berpegangan kepada firman Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan, maka kita menjadi pribadi yang mudah putus asa dan mudah menyerah, saudara. Mari biarlah belas kasihan itu lahir dari ketulusan dalam hati kita, sehingga orang bisa melihat Yesus di dalam diri kita. Dan sadari bahwa karena kita sudah menerima belas kasihan yang daripada Allah, mari kita juga memberi belas kasihan kepada orang lain. Karena Allah sudah mengampuni kita, mari kita juga mengampuni orang lain. Karena Allah sudah menerima kita apa adanya, mari kita juga menerima orang lain sebagaimana mereka adanya. Dan izinkan mereka, orang-orang yang mungkin sudah menyakiti kita, orang-orang yang ambil bagian banyak dalam hidup kita, yang mungkin melukai kita, yang mungkin menipu kita, yang mungkin menusuk kita dari belakang, apapun itu, saudara, untuk menjadi bagian dalam pembentukan karakter dan sifat Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Mari relakan diri kita dibentuk oleh Allah menjadi pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa.
Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia dan anugerah-Mu. Kami boleh mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami boleh belajar bagaimana menjadi pribadi yang berbelas kasihan dan murah hati seperti Engkau, Yesus. Kami tahu ini nggak mudah Tuhan. Dan kami hanya mau mengandalkan Engkau dan Roh Kudus yang akan memampukan kami ya Tuhan. Untuk kami mengerti akan isi hati-Mu. Untuk kami menjadi pribadi yang serupa dengan Engkau. Memiliki karakter Kristus yang sejati. Yang tidak pernah digoyahkan oleh apapun. Tuhan, terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang saat ini mendengarkan, menonton video ini. Tuhan berkati usaha, pekerjaan, keluarga mereka, pendidikan, sekolah, apapun yang dikerjakan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan campur tangan. Yang membutuhkan hikmat, Tuhan berikan hikmat. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang dalam pergumulan Tuhan memberikan jalan keluar, berikan kesabaran, kekuatan, dan keteguhan hati, sehingga setiap kami anak-anak-Mu Tuhan makin hari berjalan semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani hari ini. Have a great tasty day with God. Tuhan Yesus memberkati. Di hidupku, tangan kuat yang menuntun hidupku, firman-Mu yang teguhkan langkahku, penyertaan-Mu sempurna, Kau Tuhan yang